Nabi lamun urang penyukurkeun kanikmatan kanu maha kawasa lain nikmat nu ditambah kalah malah ajab nu bakal tumurap jeung tumiba ka urang cocok. Inilah lakon wayang golek yang mengisahkan tentang legenda Bandung Bandawasa yang dikemas dengan komedi serta akulturasi budaya modern. Pementasan ini digelar di Museum Wayang kawasan Kota Tua, Jakarta. Suasana semakin lengkap dengan adanya perangkat gambang, bonang, dan gamelan, serta sinden yang selalu mengisi alunan musik, lagu, serta ekspresi dalam mengantarkan lakon wayangnya. Dimainkan oleh seorang dalang muda, pentas kesenian wayang golek Sunda yang kini mulai jarang ditemukan menjadi tontonan yang menarik dan menghibur bagi siapa saja yang hadir, termasuk keluarga muda dan kaum milenial. Pertama emang beberapa waktu yang lalu lagi suka nonton pagelaran wayang, terus belum pernah nonton wayang golek sih. Jadi sekarang lagi ada, jadi pengen lihat kayak gimana sih wayang golek gitu. Sebelumnya mungkin lebih ke wayang kulit, wayang orang kayak gitu. Biasanya lebih dari yang kayak daerah Jawa sama Bali. Nah ini kan dari Sunda, terus jadi kayak penasaran sih gimana. At least tetap dipertahankan ya, karena kan warisan budaya dan orang-orang bisa tahu makna cerita, pesan moral dan amanah yang dikasih dari pertunjukannya itu apa sih gitu. Ki Wardana menyebut seni wayang yang merupakan aset budaya bangsa Indonesia harus tetap eksis dan dilestarikan dengan menargetkan kaum muda untuk menontonnya. Apalagi banyak pesan moral terkandung dalam setiap pentas pagelaran wayang yang dimainkan. Kita sebagai bangsa yang banyak budayanya gitu, siapa lagi yang pengen melestarikan budaya kalau bukan kitanya sebagai bangsa Indonesia yang banyak budayanya, khususnya wayang golek gitu. Kayak saya berkewajiban untuk melestarikan ini, soalnya ini adalah aset negara juga. Nah gitu, sebagai aset negara juga memang sudah diakui gitu oleh di dunia, terutama di UNESCO juga udah sampai sana gitu, bahwasanya budaya kita ini budaya adiluhung yang memang orang juga pada suka. Emang sih kadang tergantung sikon, situasi, kondisi. Biasanya kalau misalkan emang sikonnya mendukung gitu, situasinya mendukung, kadang banyak gitu anak-anak muda. Apalagi saya juga kalau mengambil gitu wayang itu jangan menotok kayak dulu gitu, tapi bagaimana caranya gitu untuk anak muda zaman sekarang suka dengan wayang. Saya dengan dangdut gitu tadi dengannya sebanyak gitu. Sebenarnya mah bukan anak muda yang kagak suka, tapi kitanya tertantang gitu, supaya bagaimana anak muda ini cinta dengan seninya gitu. Pada tanggal 7 November kita peringati sebagai Hari Wayang Nasional. Nah mungkin kalau kita bicara wayang pada zaman yang serba digital saat ini mungkin tidak terlalu penting, khususnya bagi generasi milenial yang begitu banyak hiburan dan juga yang mereka dapatkan dari gadget dan juga dari internet. Akan tetapi perlu diingat bahwa wayang itu merupakan bagian dari tradisi budaya dan sejarah kita yang tinggal di Nusantara ini, sehingga sangat-sangat penting untuk mengenalnya, untuk mengapresiasinya. Bahkan UNESCO sendiri telah membuat wayang itu sebagai warisan budaya tak benda, ya, disebut sebagai masterpiece of oral and intangible heritage of humanity, sehingga ini merupakan sesuatu yang harus kita lestarikan, harus tentu saja kita apresiasi, tapi yang lebih penting lagi harus kita ajarkan khususnya pada generasi penerusnya agar
budaya, tradisi, apapun yang berkaitan dengan wayang ini akan tidak hilang begitu saja. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini berada di Museum Wayang di Kota Tua. Saya ditemani oleh Kepala Satuan Pelayanan Museum Wayang, Pak Sumardi. Pak Mardi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Desi. Baik, sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, dan kita saat ini berada di Museum Wayang, persisnya di Kota Tua. Iya. Dan ya terus terang ini mungkin tidak banyak ya dari teman-teman yang sudah mengunjungi museum ini. Dan kita kalau memang di Indonesia ini rasanya kita lebih suka hal-hal yang sifatnya itu modern. Iya. Jadi kalau wayang itu dianggap sebagai waduh yang tua, tradisi kuno, apalagi Kuno, iya. pergelarannya bisa berjam-jam. Iya. Tapi kita mulai dari museum ini, Iya. Pak Mardi. Saya masuk ke sini dan kelihatannya bangunannya saja sudah tua, tulisan dalam bahasa Belanda. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai asal muasal dari museum ini Iya. sendiri. Baik Mbak Desi, terima kasih. Dan tak terhingga ini kebanggaan kami, kehormatan bagi kami Museum Wayang kedatangan Mbak Desi dan CNN TV tentunya ya, terkait dengan apa itu budaya wayang, apalagi sebentar lagi menyambut Hari Wayang Nasional tanggal 7 November. Oke, terkait dengan bangunan gedung Museum Wayang ini sebenarnya cukup memerlukan waktu yang sangat panjang, Mbak. Sejak 1640 itu sudah ada. 1640, Iya. zaman ini, zaman Belanda Ya, ya. pada zaman kolonial Belanda, tetapi dulu itu sebuah gereja. Oh, ini sebuah gereja ya, dulu asalnya. Dulu asalnya gereja yang dipakai untuk peribadatan tentunya umat Nasrani pada zaman Belanda pada zaman itu. Ya, abad 17 Nah, dulu. ya, kemudian gereja itu punya nama itu ya, De Oud Hollandse Kerk. Kurang lebih seperti itu. Ini karena bahasa Belanda jadi agak sulit saya. Kira-kira artinya itu gereja tua. Gereja tua atau lama. Gereja Biasanya lama seperti itu, ya. Itu kira-kira sampai 1732. Kira-kira. Kemudian dibangun kembali gereja itu, kemudian ganti nama. Depannya ditambahin new. The Oke. New Hollandse Kerk. Oh, jadi bukan tua lagi, Ya, tapi yang baru. gereja Belanda baru gitu. Nah, kemudian setelah itu gereja tersebut beralih fungsi dan kepemilikan. Ya, pernah juga menjadi Museum Batavia lama ya, sebelum ada Museum Sejarah sekarang. Kemudian juga pernah menjadi pusat pengetahuan, pusat penelitian ilmu pengetahuan. Tapi secara bangunannya itu sendiri, seberapa banyak ini masih dalam kondisi utuh atau orisinal dari? Ya. Atau apakah sudah banyak yang secara mungkin orisinalnya ditambahkan? tentunya sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena apa? Pernah gereja tersebut runtuh. Runtuh ini ada dua versi pendapat. Pendapat pertama adalah memang gereja tersebut hancur karena gempa bumi. Oke. Akibat gempa bumi, terus kemudian ada yang berpendapat lain adalah memang sengaja dihancurkan. Dirobohkan karena materialnya sangat labil, terutama tanah-tanah yang di bawah ini, karena kan di sini kan wilayah masih pesisir ya, jadi tanahnya labil sengaja dihancurkan agar tidak membahayakan penghuni di dalamnya. Kemudian baru dibangun kembali pada tahun 1912. 1912, ya, Ya, waktu itu kita tentu saja sampai masih sekarang zaman yang ada ini, kolonial. ya. Ya. Artinya dari batasan tembok ini ke sana, ini yang gedung lama yang dulu konon gereja, kemudian hancur, kemudian dibangun kembali semenjak 1912 itu. 1912, Ya. ya. Dan kita lihat masih banyak sekali tulisan-tulisan dalam Ya, bahasa Belanda. Dan di situ ada peninggalan prasasti. Prasasti itu adalah dulu sebuah taman ya, taman depan gereja itu yang dulu dipakai untuk pemakaman pejabat tinggi Belanda. Kira-kira ada 18 gubernur jenderal Belanda. Waduh. Beserta isinya, termasuk istrinya. ini nggak Jan Pieter Sungkun? Ya, termasuk loh. JP Kun. Konon informasinya juga pernah dimakamkan di sini. Jadi JP Kun dan 18 gubernur jenderal Belanda yang dimakamkan di taman tersebut dan juga para jenderal-jenderal lainnya. Gitu. Namun semuanya itu tinggal prasastinya saja. Iya. Karena jasadnya sudah diangkat semua dan sebagian informasinya sudah ada yang dipindahkan ke Taman Prasasti yang di Tanah Abang. Iya, Nah, menariknya lagi, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya jasad JP Kun sudah dibawa ke Belanda. Ada yang pendapat seperti itu. sampai Mbak sekarang Desi. masih belum jelas ya Sampai sekarang sebenarnya belum jasadnya. jelas, artinya teks tertulis yang akurat itu sampai sekarang Iya, belum tapi ditentukan. intinya auranya masih ada di sini. Ya, Ini merupakan seperti itu. sangat-sangat bagian ya dari Ya. sejarah Indonesia itu Ya. sendiri. Namanya kan juga Batavia kan Ya. dulu daerah ini. Nah, perjalanannya menjadi Museum Wayang itu sendiri bagaimana Pak Nah, Mardi? kemudian tahun 68 ya, 1968
gedung ini diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta. Oke. Waktu itu siapa Pemprov DKI ini? Jakarta, masih Pak Ali Sadikin. Pak Ali Sadikin ya waktu itu. Kemudian dulu itu di sini itu ada sebuah yayasan namanya Yayasan Nawangi. Nawangi itu pembinaan pewayangan Indonesia yang dipelopori oleh Pak Bambang Gunarjo pada waktu itu ya. Kemudian dari situ Yayasan Nawangi itu punya sebuah koleksi wayang yang notabene beliau-beliau sempat membuat rancangan untuk bagaimana caranya untuk membuat sebuah museum, museum wayang dalam hal ini kan. Untuk menyimpan wayang-wayang. menyimpan Ada wayang berapa tersebut. waktu itu koleksi? Seberapa Pada besar? waktu itu masih belum banyak sih, masih bisa dihitung. Itu kemudian hal tersebut diungkapkan kepada Pak Ali Sadikin. Kemudian Pak Ali Sadikin langsung tanggap, langsung diambil. Kemudian pada tanggal Kongres Wayang tahun 74, Kongres Wayang kedua ini, tahun 74, di situ Pak Ali Sadikin mencanangkan bahwasanya gedung itu akan kita jadikan museum wayang. Nah, di situ ya pada tahun 74. 74, ya. Kemudian baru gedung tersebut diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975 Oke. sampai sekarang. Jadi 40 tahun lah kira-kira ya sekarang usianya. 45 tahun ya. tahun itu. Salah satu program unit pengelola museum seni khususnya untuk museum wayang ini ada pergelaran. Jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storage, bukan sekedar memamerkan di tata pamer, bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum, tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya. Ini kan di bawah Pemprov Ya. DKI ya. Nah, selama ini Pak Mardi, kalau kita datang sini sekarang berkunjung sini, apa-apa saja yang kita bisa lihat dan seberapa besar koleksi wayang yang ada di sini dan dari mana-mana saja. Nah. Soalnya Pak Mardi yang paling tahu nih. Setiap wayang di sini pasti ada ceritanya, ada karakternya yang bisa Baik, Mbak Desi, diceritakan. memang sangat sangat mengasihkan dan sangat menarik untuk disimak. Jadi gini, semenjak diresmikan tahun 75, itu SK pendirian Museum Wayang itu baru turun atau baru terbit 2 tahun setelahnya. Oke. Jadi tahun 1977, 77 SK pendirian museum baru terbit itu, yang tanda tangani oleh Pak Ali Sadikin itu. Tapi nggak ada masalah, artinya kan semua proses kan berjalan kan gitu. Nah dari situ lambat laun kemudian koleksi museum wayang semakin bertambah. Sampai sekarang terhitung 6.863 koleksi. Waduh, 6.000 itu semua terdata kan? Terdata, kemudian koleksi itu bukan hanya wayang kulit dan wayang golek, tapi berbagai macam koleksi wayang dan sejenisnya itu dari seluruh Nusantara dan juga dari mancanegara. Itu dari siapa? Koleksi pribadi atau Ada koleksi pribadi yang disumbangkan, ya, kemudian koleksi dari awal ketika Yayasan Nawangi itu dari Pak Budiarjo itu, kemudian ada juga yang pengadaan atau pembelian gitu, dan juga selain itu sumbangan dari berbagai kedutaan besar dari luar negeri ketika mengadakan ketika pameran wayang di Indonesia pada waktu itu koleksinya langsung disumbangkan ke kita. Paling gitu. tua ya wayang yang ada di sini itu berapa usianya dan dari mana? Kami punya koleksi masterpiece wayang intan. Wayang intan. Wayang intan itu wayang kulit gaya Yogyakarta, itu dibuat tahun 1870. Siapa yang waktu itu yang? Gini, waktu itu Kerajaan Mataram dengan pengusaha besar Tionghoa itu ada kerjasama yang baik, sangat erat. Kemudian atas prakarsa Babah Polim itu membuat karya terbaru pada waktu itu ya, sangat luar biasa ini. 1870 sudah membuat karya sebuah wayang gaya Jogja yang karyanya sangat luar biasa, diberi manik-manik intan. Jadi pembuatan wayang intan itu bersamaan dengan gamelannya. Gamelannya juga diberi nama Gamelan Kiai Intan. Jadi bersamaan itu tahun 1870 itu. Nah kemudian itu karya itu kemudian dibeli oleh Museum Wayang pada itu. Pak Mardi ini kan banyak lebih dari 6.000 ya koleksinya tadi disebut oleh Pak Mardi ini. Wayang, ini kan wayang kan ada macam-macam ini. Bisa nggak sedikit berapa, kan kita ada wayang kulit, wayang golek dan lain sebagainya. Ada berapa macam sih sebenarnya wayang yang khususnya yang dikoleksi di sini dan
Ya. Apa Jadi- perbedaannya juga satu sama lain? Wah, ini Ini panjang ada sekali nih Mbak aspek- Desi ini. ya, ini aspek edukasi karena Ya, bagi siap, ya. bukan Jadi bagi begini, saya saja tapi anak-anak milenial kan juga koleksi ingin kami tahu. kan tadi sudah saya sebutkan ya, berbagai macam koleksi dari berbagai daerah dari seluruh Nusantara dan juga mancanegara. Itu ada wayang kulit. Wayang kulit ini juga dari berbagai daerah. Contoh, wayang kulit gaya Surakarta, wayang kulit gaya Jogja. Itu beda. Beda-beda. Perbedaannya apa? Secara Perbedaannya singkat. fisik, fisik bentuk karakternya. Kalau wayang kulit Surakarta itu cenderung agak langsing dan agak tinggi. Oke, langsing-langsing Langsing tinggi. agak itu. tinggi, kemudian Jogja itu agak gemuk, agak pendek, dan bagian bahu belakang itu agak cenderung ke bawah. Oke. Dan Pak Mardi bisa melihat perbedaannya itu sangat Bisa. nyata. Bisa, Jadi walaupun gitu. karakternya sama, taruhlah karakter perwayang dari Mahabharata gitu, tapi yang Surakarta Secara itu fisiknya langsing. Langsing, Oke. jelas ada perbedaan gitu. Kemudian apa lagi Dan di mana aja? selain wayang itu kulit? perbedaannya adalah gaya sunggingan atau warna catnya itu tentunya ada perbedaan gitu. Itu kira-kira seperti itu Ya, contohnya. itu yang wayang kulit. Yang wayang kulit. Dan wayang kulit bukan hanya Solo Jogja saja, Banyumas, Itu termasuk beda lagi. gaya Jawa Timuran, Jawa Timuran, kemudian wayang kulit Bali. Di Betawi juga ada wayang kulit Betawi gitu loh. Kemudian dari Banjarmasin, ada juga wayang kulit dari Palembang. Jadi itu baru wayang kulitnya ya, belum wayang goleknya. Wayang goleknya dari Sunda, yang pasti Jawa Barat, Ya. Bandung. Ada wayang golek dari Cirebon, namanya wayang golek cepak. Ada juga wayang golek menak dari Ya Kebumen. wayang golek ini dari kayu kan? Iya, ya, dari kayu jadi seperti bentuknya yang seperti kita lihat di boneka belakang kan. kita, Kalau ya. wayang kulit kan ceper Ya, kan. wayang kulit dari kulit kerbau, kalau wayang kulit jelas dari kayu. Gitu. Itu wayang goleknya. Termasuk di Betawi juga punya kebanggaan wayang golek lenong Betawinya, Mbak Desi. Itu ada sendiri. Ada, gitu. Jadi itu kira-kira wayang kulit dan wayang golek. Belum wayang-wayang yang lainnya. Ada wayang beber. Ya, Wayang beber. Wayang Oke, beber itu- dari Pacitan, kita juga punya. Terus kemudian topeng. Topeng dari berbagai daerah. Kemudian ada lukisan, ya lukisan. Lukisan itu ada dua macam, ada lukisan kaca dan lukisan kanvas. Ya, lukisan kaca dan kanvas. Terus kemudian ada juga alat musik gamelan seperti yang Ya. kita lihat di belakang kita ini. Ini gamelan dari Surakarta, ada juga gamelan dari Sunda, Degung, ada juga gamelan dari Banyumas, Calung, ya ada juga gamelan dari Betawi, Gambang Kromong. Kami juga punya. Ada di Nah, situ. ada Dan di sini di saya lihat ini kan kita di atas pentas ya. Ini jadi Iya. ada pementasan di sini pagelaran wayang yang dilaksanakan di musim wayang atau Jadi gini, tidak? salah satu program unit pengelola museum seni khususnya untuk museum wayang ini ada pergelaran. Jadi bukan sekedar menyimpan koleksi di storage, bukan sekedar memamerkan di tata pamer, bukan sekedar untuk edukasi ke masyarakat secara umum, tapi kita juga memberikan informasi dinamisnya. Itu kan statis ya, Ya. statisnya. Dinamisnya itu kita pentaskan di sini itu dalam rangka untuk memberikan hiburan kepada pengunjung. Dan ini terbatas sekali. Ketika sebelum COVID 2019 ke sana itu setiap tahun kita itu ada 40 pergelaran. 40 jadi Iya. hampir sebulan Hampir sekali, seminggu sebulan, sekali kan? Iya, hampir seminggu sekali pada waktu itu. Dan itu ramai pengunjungnya. Luar biasa. Dari Karena di mana-mana hari-hari saja? Minggu itu pengunjung kan juga luar biasa ya. Lebih banyak turis atau lokal atau Lokal juga luar biasa, turis pun juga mendominasi juga. Karena apa? Hari Minggu itu memang hari-harinya orang berwisata. Iya, kan, dan gitu. di sini kan kita bagian dari Kota Tua, ada Taman Iya. Fathahila di situ. Jadi ada inilah. Pernah juga sampai 50 kali Mbak Desi. 50 kali itu tapi hanya 1 tahun. Jadi setelah COVID bagaimana? Setelah COVID Waktu COVID tentu 2020, saja tidak ada kan? 2 tahun kita vakum di seluruh Indonesia. Semua bentuk pertunjukan vakum Iya. semua. Baru 2022 diperbolehkan untuk menggelar lagi. Tapi itu pun juga masih dibatasi. dibatasin. Ya karena ya masalah faktor APBD, karena faktor situasional barangkali seperti itu. Jadi kita meskipun sudah diperbolehkan tetapi kita tetap harus menjaga image dan waspada ya. gitu Iya. ya. Nah, siapa yang melakukan pagelaran? Apakah ada ya ini bagian dari yayasan museum itu sendiri Ya. dan Jadi- siapa yang memainkan dan juga menjadi dalangnya itu kan bagian dari Ya. perwayangan ini. Jadi gini, dulu Museum Wayang sebelum gabungan ya, sebelum organisasinya digabung, masih Museum Wayang tersendiri, itu sudah merintis untuk pergelaran ini, kita menggandeng kerjasama dengan organisasi di luar. Ada Persatuan Pedalangan Indonesia, disingkatnya PEPADI. Padi ya. PEPADI. PEPADI itu ada bermacam-macam, pusat, kemudian provinsi, dan juga ada wilayah. Itu ada berapa anggotanya Pak Padi?
Kalau anggota masing-masing Pepadi itu relatif ya. Tapi pusat hanya satu artinya satu organisasi. Pepadi pusat, kemudian Pepadi provinsi itu kalau tidak salah ada 11 provinsi, 12 sorry. Sekarang karena Papua sudah ada Pepadi juga ini. Papua sudah ada Pepadi baru ini gitu. Jadi itu provinsinya, belum daerahnya. Jakarta saja di wilayah ini ada 5 korwil Pepadi. Selain provinsi DKI Jakarta ada Pepadi wilayah utara, timur, selatan, barat dan pusat. Belum di daerah-daerah lain, baik Jogja, Surakarta, Jawa Timur maupun Bali maupun di tempat-tempat lain begitu. Oke, sekarang saya balik ke wayangnya itu sendiri. Ini kalau sejarah dari wayang ini kan tentu saja bagian dari sejarah Nusantara itu sendiri. Bisa cerita sedikit kira-kira pertama kali ada yang namanya wayang itu kapan Pak Mardi dan kira-kira diperuntukkan untuk apa? Karena kalau kita lihat itu kan wayang itu kan banyak sekali tokoh-tokohnya yang sangat familiar bagi cerita-cerita kita, tapi juga di situ kan kita lihat ada nilainya, ada falsafah, ada mungkin tokoh-tokoh yang kalau kita sekarang kan antagonis. Seperti kalau film-film yang superhero gitu kan ada yang hero-nya, ada yang antagonisnya. Ini bagaimana? Singkat saja Pak Jadi Mardi. mungkin secara kalayak ramai sudah mengetahui bahwasannya India juga ada cerita wayang. Dulu ketika dari India itu menyebarkan agama Hindu ke Indonesia dan juga termasuk ke Malaysia, itu membawa misi penyebaran wayang itu juga. Jadi dari situ, berangkat dari situ akhirnya kan itu ke kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia ya, seperti di Mojopahit dan lain sebagainya. Sehingga muncullah pertunjukan wayang di Indonesia. Jadi kalau budaya wayang itu sebenarnya asli buatan Indonesia. Cuman ceritanya memang ada yang mensinyalir bahwa itu cerita dari India. Iya kan ada yang Ramayana, ada Mahabharata, tentang dan perang antara ini darah guru lah ibaratnya. Jadi di Indonesia sendiri dulu gini, awal munculnya ada pertunjukan wayang itu kita lihat dulu dari arti kata wayang itu sendiri. Wayang kan berasal dari kata bayang-bayang atau penggambaran kehidupan manusia ya. Itu artinya penggambaran kehidupan manusia itu ada perbuatan yang baik dan jahat. Ada juga yang berpendapat bahwasannya wayang itu ditonton dari bayangannya. Nah gitu. Shadow puppet ya kalau bahasa Inggris. Makanya ada yang juga seneng nonton wayang itu dari belakang layar karena nonton bayangannya. Jadi kontroversi informasi itu bukan permasalahan. Itu sah-sah saja semuanya. Namun yang perlu kita lihat adalah bahwasannya pertunjukan wayang atau budaya wayang itu sendiri adalah sebenarnya filosofi penggambaran jiwa kepribadian manusia. Sama dengan kepribadian manusia sehari-hari, ada perbuatan baik dan perbuatan jahat. Di dunia wayang yang kita ambil kesimpulan filosofinya juga seperti itu, meskipun ceritanya bersumber dari Ramayana dan Mahabharata. Begitu ya, jadi semuanya mengandung unsur kebaikan dan keburukan. Nah, dulu pertama kali ada pertunjukan wayang itu dimulai dari pertunjukan teater. Teater unduk. Itu dipetaskan di malam hari. Jadi hanya sebuah fragmen karena dulu itu wayang ini kan difungsikan untuk penyembahan arwah roh leluhur nenek moyang yang sudah terdahulu. Nah, sehingga pada waktu itu mengadakan suatu pertunjukan itu dalam rangka untuk menyembah arwah roh leluhur yang sudah gugur atau sudah meninggal. Pertunjukan teater unduk itu di malam hari di suatu padang, itu ada suatu gundukan tanah yang semacam gunung-gunung kecil gitu ya. Di situ ada api unggun atau oncor. Jadi permainannya ada di atas tanah itu. Namanya undukan tanah, makanya dia dibikin dinamakan teater unduk gitu. Dari situ kan muncul bayangan ketika ada lampu sorot atau api unggun itu. Nah, dianggapnya bayangan itulah yang dianggap mereka disinyalir adalah bayangan roh-roh leluhur arwah yang sudah meninggal. Dari situlah tugas pada waktu itu untuk memuja arwah roh leluhur yang sudah tidak ada. Dari situlah akhirnya baru berkembang, muncullah pembuatan wayang yang bonekanya mirip dengan vis manusia. Nah, gitu kan, gitu, vis manusia. Kemudian fungsinya adalah untuk acara-acara tertentu, misalkan acara bersih desa, acara nadran, terus kemudian acara tingkepan atau nuju bulan dan lain-lain sebagainya pada waktu itu. Nah, kemudian datangnya Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, wayang itu dirubah bentuk fisiknya.
Dari yang tadinya bentuknya fisiknya seperti manusia, ya tangannya juga pendek seperti manusia, bentuk mukanya juga seperti itu. Itu dianggap Wali Songo itu menyalahi hukum dalil agama. Artinya pendangkalan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga Sunan Kalijogo menggubah bentuk fisik wayang tersebut menjadi bentuk wayang yang seperti kita lihat pada saat ini. Seperti contoh yang kita lihat. Jadi tidak mengurangi estetika nilai seninya, tetapi tetap dibikin beda. Seperti hidung yang mancung, kemudian tangannya hampir kelangsar di tanah, kan panjang-panjang. Kemudian bentuk muka, mata, mata ada yang bulat, ada yang pipih seperti gabah, kan gitu ya. Bentuk mulut dan lain sebagainya. Itulah ciptaan Sunan Kalijogo. Dari situ bukan berarti tidak menghilangkan seninya, tetapi justru membangun seni baru sampai sekarang itu. Nah, kemudian fungsi kepemilikan dari wayang tersebut adalah semakin berkembang lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Bisa juga ada orang hajatan untuk keperluan politik, sosial, agama. Jadi situ ada dagelan, ada kritik, akhirnya politik, ada komentar-komentar kehidupan penambahan sosial. momen atau materi di dalam seni pertunjukan, sehingga muncul ada goro-goro dalam dagelan, ada limbuan segala macam itu adalah semuanya adalah selain mengupas tentang pola kehidupan manusia, meskipun tetap ya bersumber Ramayana dan Mahabharata, tetapi isi-isi yang dibahas di situ adalah bisa membahas tentang sosial, politik, moral budaya, juga, agama, moral. Itu semua yang diangkat di dalam pertunjukan. Jadi lengkap itu. Jadi sangat lengkap selama sekali. 4 jam ini istilahnya di situ adalah drama kehidupan manusia dimainkan ya. Pak Mari mungkin singkat saja, tadi masih relevankah khususnya bagi anak-anak zaman milenial yang sekarang mereka sangat ya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadgetnya dan teknologi yang modern dan lain sebagainya. Masih tertarik? Jadi begini, wayang pada itu kan sesuai dengan tuntutan zaman ya. Jadi bukan berarti wayang itu klasik dan kuno. Sekarang wayang itu perkembangannya sudah cukup signifikan dan luar biasa sesuai dengan tuntutan pasar. Jadi pasar itu maunya seperti apa? Sehingga seniman dalang atau kreator dalang seniman dan juga beserta krunya itu membuat gebrakan-gebrakan agar generasi-generasi milenial itu bisa mengikuti arus perkembangan dunia wayang tersebut. Jadi mereka biar tidak menganggap kuno, klasik dan lain sebagainya, membosankan dan lain sebagainya. Sekarang muncul gebrakan baru dengan kolaborasi, ya, improve yang baru muncul, itu semuanya untuk menarik perhatian generasi muda. Contoh pengembangan wayang itu dikombinasi dengan musiknya musik diatonis dan pentatonis dijadikan satu, terus bukan kemudian hanya gamelan Jawa saja, tetapi dan tokoh-tokohnya juga ada yang tokoh-tokoh modern yang tokoh-tokohnya modern juga bisa ditambahkan kreativitas baru ya biasanya. Kadang-kadang ada dalang yang memunculkan tokoh presiden misalkan. Ada juga yang memunculkan tokoh gubernur. Itu bagi dalang saat ini sudah biasa seperti itu. Iya, kita perlu nanti bicara dengan seorang dalang yang apa kira-kira wayang yang diminati oleh masyarakat sekarang saat gitu ini. loh, Terima kasih banyak telah memberikan penjelasan kepada kita kira-kira apa yang kita bisa dapatkan dari Museum Wayang ini, dan ternyata banyak sekali yang menarik, banyak sekali yang bisa dipelajari, dan semoga juga khususnya generasi milenial akan jauh lebih tetap tertarik dan mengapresiasinya. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya. Kadang-kadang ada permintaan lagu pop, lagu campursari, lagu bahasa Inggris. Nanti kita layani. Harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh. Kembali dalam Insight with Desi Anwar, kali ini kita dari Museum Wayang di kawasan Kota Tua. Kita berbicara sedikit untuk mengenal dan lebih mengapresiasi lagi, karena pada tanggal 7 November merupakan Hari Wayang Nasional, dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang harusnya kita betul-betul coba memahami lebih dalam lagi apa
arti wayang persisnya dalam kehidupan kita saat ini. Saya sudah ditemani oleh seorang dalang yang heboh ya, Ki Gunarto, dalang Duta Budaya Eropa dan Jepang ya. Nah, Pak Gunarto, terima kasih telah bergabung bersama Insight with Desi Anwar. Tadi kita berbicara dengan Pak Sumardi sebagai Kepala Satuan dari Pelayanan Museum Wayang ini. Kita sudah belajar sedikit mengenai ada banyak sejarah lah dari wayang itu sendiri, dan juga ternyata wayang ini berbeda-beda bentuknya, karakternya, tapi yang paling penting itu sebenarnya perannya itu adalah dalang. Ya, betul. Nah, Pak Ki Dalang Gunarto bisa ceritakan sedikit ya, bukan saja peran dari dalang itu sendiri, tapi asal usul dan bagaimana Ki Gunarto bisa dan mau menjadi dalang. Ya, terima kasih Mbak Desi. Jadi saya menjadi dalang adalah panggilan hati. Karena sejak kecil saya itu sering diajak nonton wayang oleh bapak saya, sehingga lama-lama saya itu kepengen jadi dalang gitu loh. Saat itu bapak saya memang senangannya nonton dan saya selalu dibawa untuk melihat. Ini di mana waktu itu tempatnya? Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul, tempat Yogyakarta. asalnya dari situ ya Ki Gunarto aslinya. Itu akhirnya saya tertarik untuk menjadi dalang. Tapi apa yang membuat waktu itu, kan masih kecil ya, umurnya berapa kira-kira? Kira-kira masih belum sekolah waktu itu, belum sekolah, jadi 4 tahun mungkin ya. Apa yang waktu itu membuat Ki sangat tertarik? Saya melihat wayang ini mendapatkan inspirasi yang besar dari penonton. Jadi karena wayang waktu itu menjadi pusat perhatian, penontonnya banyak gitu, saya senang untuk itu dan bisa memberikan pesan-pesan apa di dalam wayang itu bisa gitu loh. Sehingga tertariklah saya untuk menjadi dalang gitu. Jadi aslinya bapak saya juga bukan dalang. Bukan. Ya, tapi saya. Tapi didorong oleh bapak. Ya, waktu itu saya memang didorong untuk menjadi dalang. Cuman ya syaratnya satu, sekolahnya harus selesai. Jadi waktu itu memang saya sempat dilarang untuk tidak boleh mendalang atau latihan dalang karena nilai sekolah saya tidak baik waktu itu. Waduh, anjlok. Tapi kan kalau menonton wayang kan bisa bukan saja berjam-jam, tadi disebut Pak Mardi, bisa semalam suntuk. Ya. Ini diperbolehkan waktu itu ketika kecil. Jadi saya memang saat itu setiap saya nonton itu mesti selalu sampai selesai. Kalau dalangnya berapa jam itu waktu itu paling lama? Ya kira-kira 7 jam lah. Oh 7 jam, terus gimana tidurnya itu? Apalagi tidak tidur kan, langsung. Karena saking melihat ceritanya yang bagus ini, bagi saya hal yang menarik. Gitu. Tapi cerita yang paling berkesan, tadi kan kita tertarik karena pesannya dan petunjukannya. Apa yang paling sampai saat ini tuh tidak bisa terlupakan dari kisah yang dilihat, ceritanya dan pesan yang didapatkan? Jadi ya saya senang perangnya ya. Perangnya? Ya perang. Tadi kalau wayang Pandawa, perang itu apa itu? Pandawa senang, 5. Pandawa Kurawa. Ya. Tapi setelah saya mempelajari lebih lanjut, yang namanya perang itu bukan perang fisik maksudnya. Jadi dalam kehidupan ini ada perang batin antara baik dan buruk. Misalnya kita mau bertindak A dan B, kan tentu perang kita itu. Mau A apa mau B itu, mau baik atau mau buruk. Itu dalam kehidupan sehari-hari selalu ada perang. Nah di wayang itu diperagakan. Nah di situ akhirnya nanti yang angkara murka itu pasti akan kalah. Mungkin awal-awalnya itu menang, tapi saat mau bubar wayang selalu angkara murka kalah. Jadi ini yang bagi saya menarik. Ya, gitu. Jadi pesannya ya kalau kita menonton film yang superhero pasti yang jahat akhirnya terkalahkan, tapi ada selalu yang baik, yang hero-nya, dan ada yang jahatnya. Tapi kalau dalangnya itu sendiri, ini kan mungkin dari arti dalangnya dan peran dari dalang itu seperti apa, Ki, dan juga apakah ada sekolah yang mengajarkan? Jadi memang saya tidak sekolah di formal ya, artinya tidak di ISI atau STSI bukan. Saya waktu itu hanya kursus saja selama 1 tahun. Nah, tapi karena dari kecil sudah senang, cerita wayang itu sudah di luar kepala. Betul. Ada jadi, berapa cerita wayang? Misalnya Mahabharata, Ramayana, itu sudah di luar kepala, sehingga di situ sudah tidak belajar lagi untuk menghafal nama-nama lagi. Tinggal gamelannya itu menyesuaikan antara gerakan wayang dan gamelan. Nah ini saya perlu belajar. Karena saya sendiri diawali dari tidak bisa gamel gitu. Biasanya kan bisa gamel dulu baru dalang ya. Saya tuh belum bisa gamel tapi udah pengen jadi dalang gitu. Udah nggak sabar. Terus akhirnya belajar gamelannya dari mana? Dari Sanggar Tiwaluyo di RRI. Di
Pak Kamsurut bukan Pertiwi Tapi kan udah sekolahnya udah lulus kan, Ya, maksudnya sudah ya dapat sertifikat lah. ya, dapat dan Gitu. sudah boleh lah oleh orang tua Ya, ya untuk boleh, meneruskan. betul. Tapi keinginan untuk menjadi profesi sejak tahun berapa, Ki? Saya tahun 2000 sudah Lebih dari 20 tahun sudah kan kalau pengen terus sudah kursus, kemudian sudah menjadi mulai dalang waktu itu. secara Sama sekali. profesional. Ya, Pertama kali mentas secara ini dengan ada audiens yang ya itu di kampung saya, di kelurahan waktu itu. Saya sudah bisa latihan berkali-kali, kemudian kok sudah dianggap bisa gitu, kemudian teman-teman mendorong saya untuk pentas perdana gitu di kampung, di kelurahan. dan bagaimana waktu itu perasaannya? Ya saya senang, tapi masih kurang puas karena belum sempurna. Jadi seorang dalang itu tidak bisa langsung menguasai semua, enggak. Jadi pelan-pelan. Dari segi suara aja harus sabar misalnya, harus menunggu gendingnya belakang menyesuaikan, itu kan perlu waktu. Oke, sekarang kalau saya tanya, dalang kan biasanya di belakang layar ya, Ya. apalagi kalau di ini screen-nya kita kan hanya melihat bayangannya saja. Ya. Elemen untuk definisi seorang dalang itu apa? Perannya itu apa dan apa yang harus dia lakukan? Ya. Ki? Jadi sebenarnya dalang itu melayani ya. Melayani. Pemirsa atau masyarakat. Jadi ibarat menjual itu yang diinginkan itu apa masyarakat. Kita harus mendengarkan. Misalnya inginnya ini, ya kita harus menjual yang dibutuhkan itu. Dan itu bisa dilakukan secara improvisasi saat itu atau pakai latihan? Jadi gini, setiap ada pagelaran wayang, kami juga selalu melihat. Dari situ kami akan mendengarkan suara-suara penonton. Jadi kalau saya nonton wayang itu saya tidak duduk di kursi, kemudian saya keliling. Jadi dari depan keluar berapa kali saya mendengarkan suara-suara penonton. Penonton itu maunya apa? Misalnya dialognya terlalu lama, kemudian penontonnya, ayo sekarang perang, segera perang. Berarti kan pengennya perang ya kan? Nah itu Action gitu. Ya actionnya gitu. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah apa itu? Actionnya itu. Kalau dulu wayang itu hanya didengarkan, karena adanya radio dulu. Ya. Nah sekarang ada YouTube, sekarang ada televisi. Harus lihat ini aksinya. Dilihat, jadi harus apa itu atraksinya itu. Makanya saya juga mengikuti zaman ini. Saya dijuluki dalang salto. Jadi setiap pagelaran itu saya kalau perang itu selalu ada yang jungkir balik gitu. Ya jungkir balik itu. Itu apa dilempar ya? Ya ininya, dilempar, Pak? ditangkap lagi gitu. Nah itu berkali-kali latihan. Saya latihannya pakai raket tenis itu. Jadi saya gini utar gitu. Itu bisa berapa kali itu satu petunjukan itu Satu malam lempar-lempar itu begini. Saat itu kan saya memang senangnya kalau sampel kan. Setelah saya pentas turun dari panggung, ada penonton yang mendekati saya. Pak, saya hitung itu lebih dari 50 kali. Luwes kopeng seket gitu ya. Akhirnya wah ini salah saya pakai untuk nama ini. Jadi sekarang saya namanya itu dalang salto sebagai peng seket. Jadi minimal 50 kali. Minimal 50 kali. Ya, tapi ada juga pas saya pentas ada yang protes, Pak tidak sampai 50 kali. Ya kalau Pada pengen 50 ngitung ya kali ternyata. ya nanggap sendiri saya bilang gitu. Tapi Ki Gunarto ini kan sudah lebih dari 2 dekade ya menjadi dalang dan ini sudah pentas di mana-mana katanya sampai di Eropa, sampai Jepang dan lain sebagainya. Ya. Dan ini kan pasti harus pertama menyesuaikan dengan pemirsanya lah, Ya. audiensnya. Kedua kan berarti supaya ini kan bisa kalau berjam-jam supaya orang nggak bosen. Nah itu tuh kuncinya apa? Apakah dalam intonasi suaranya, tadi actionnya, atau improvisasi dengan dalam cerita-ceritanya Ya. itu sendiri, Ki? Jadi kalau ceritanya tetap ya kita ada pakemnya ya, Mahabharata dan Ramayana itu. Hanya itu, Ya, dua itu. dua itu yang pakem. Jadi tokohnya itu saja, Tokohnya gitu itu. Pandawa Nah, 5. ceritanya juga itu saja. Cuman sekarang ini kan zamannya kan udah zaman milenial ya. Iya. Kadang-kadang ada permintaan lagu pop, lagu Sambursari, lagu bahasa Inggris. Nanti kita layani. Itu pakai apa? Kan nggak bisa pakai gamelan. Ada keyboardnya. Ada Jadi sekarang saya tidak hanya gamelan tapi ada keyboard, ada penyanyinya untuk menanggulangi kalau ada permintaan. Nah, tadi untuk menghilangkan kebosanan Iya. itu biasanya kita ya dialog dulu, kemudian lagu-lagu, perang, dialog, lagu-lagu. Jadi selalu diiringi lagu-lagu Iya, itu. jadi Sehingga ada lagu, kemudian ada actionnya, ada dialog, betul. lagu lagi. harapan saya penonton itu bisa tidak jenuh. Iya. Gitu. Nah persiapannya itu bagaimana? Ini kan walaupun kan ada pakemnya itu Mahabharata dan Ramayana, tapi kan ada tokoh-tokoh
baru modern yang diperkenalkan juga, Ya. Ki, dan kira-kira untuk mempersiapkan satu pertunjukan itu apa saja yang dibutuhkan dan apa yang dilakukan? Ya, Apakah jadi- menulis dialog yang baru? Biasanya atau- kita itu ada geladi ya. Jadi sebelum pentas itu kita sudah ada urutan Ya. ABCD-nya, kemudian saya berikan kepada penabuh, terus disesuaikan dengan yang saya lakukan nanti. Nah, untuk menarik itu kami juga menciptakan wayang-wayang yang belum ada. Misalnya dinosaurus. Ada apa ya? Ya, itu saya buat supaya orang, saya anak-anak muda kan tertarik, oh dinosaurus kok ada gitu ya. Itu anak-anak kecil kan mereka Ya, biasanya suka kemudian dinosaurus. wayang alien. Jadi ada apa itu piring terbang, Iya, kemudian ada UFO-nya. prajurit tapi alien-alien itu menjadi bergabung dengan pasukan yang ada, misalnya begitu. Itu hanya untuk improvisasi saja. Tapi intinya kalau mengenai cerita sudah ada pakemnya. Memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia. Jadi di situ ada baik, ada buruk. Manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu. Nah, bagaimana mempertahankan kebaikan? Kita mencegah keburukan. Dari wayang itu kita terinspirasi. Zaman berubah ya, dan Betul. apalagi seperti kita lihat tadi generasi yang milenial, mereka banyak sekali distraksi hiburan macam-macam, Ya, film, betul. YouTube, video games dan lain sebagainya. Nah, untuk tetap relevan, kira-kira pesan yang masih relevan untuk anak-anak zaman sekarang ini supaya wayang masih menjadi pilihan Ya, apa? jadi demikian. Memang wayang ini kan punya filosofi dalam kehidupan manusia. Jadi di situ ada baik, ada buruk. Manusia hidup itu selalu akan melihat dua sisi itu. Nah, bagaimana mempertahankan kebaikan? Kita mencegah keburukan. Dari wayang itu kita terinspirasi. Oh, kalau Dasamuka misalnya, oh, angkara murka saya nggak akan meniru lah. Misalnya gitu loh. Oh, Kresna bijaksana, oh, saya ingin jadi Kresna lah gitu. Jadi dengan demikian wayang tidak akan punah bagi menurut saya. Karena nilai-nilai itu nilainya- adalah nilai yang universal Itulah sebenarnya. wayang kenapa masih relevan sampai sekarang. Karena dibutuhkan oleh manusia. Iya. Nah, saya lihat juga kan tadi disebut ada lagu, kemudian ada dialog, ada dagelan-dagelan lucu-lucunya. Ya. Ini semua bisa disesuaikan dengan misalnya ya zaman sekarang taruhlah ada kritik terhadap kehidupan sosial Ya. ataupun mungkin komentar-komentar politik Ya. atau lelucon. Nah, ini semua harus disesuaikan, Ki Betul. Gunarto. Misalnya sekarang bagaimana cara melakukan risetnya dan Ya, memilih jadi gini, kira-kira mana kita yang kan melihat kehidupan masyarakat. Misalnya sekarang udah zamannya WA. ya. Wayang pun juga WA. Ada Kalau WA-nya. tidak WA nanti ketinggalan juga. Karena orang menganggap apa tuh? Jadi asing untuk diikuti anak muda itu susah. Gitu. Jadi wayangnya melakukan WA Ya, gitu jadi ya? saya udah dapat WA ini. Oh, gitu. Bahwa Dalam ada dialognya. prajurit datang, gitu kan, Ya. gitu kan. Atau mungkin belum datang. Kenapa? Oh, saya dalam OTW ini, mohon maaf. Macet misalnya gitu. Jadi itu hanya untuk menyesuaikan bahwa wayang bisa menyesuaikan dengan kehidupan zaman. Jadi dialognya disesuaikan dengan Ya. bahasa yang digunakan Betul, sekarang ya, gitu. gitu. Tapi kalau dengan iklim politik juga disesuaikan, mungkin Ki Gunarto, Ya. apalagi tahun depan kan kita Kalau- sudah mulai masuk tahun politik lah. Ini Ya, sudah disiapkan kira-kira dagelan-dagelan politik. Kalau kita begini, wayang ini kan atau dalang itu kan milik masyarakat, bukan milik partai politik. Tetapi kita juga siap untuk misalnya ada partai politik yang mau kampanye, kita bisa dan kita siap untuk dalang. Tapi kita independen dan nanti partai yang lain misalnya menanggapi ya nggak masalah. Jadi wayang ini kan menghibur masyarakat. Iya. Tapi kalau promosi mengenai partai masing-masing kan silahkan. Iya. Kita mengumpulkan orang saja, yang berbicara Bapak, monggo kan gitu. Jadi kita membantu untuk mensosialisasi program-program. Iya, kalau kita sekarang mengatakan, oh dia dalangnya, Ya, gitu. orang yang dibalik itu semua. Tapi ngomong-ngomong Ki Gunarto, pada beberapa tahun yang lalu sempat ke Eropa Ya. dan ke Jepang. Nah ini Ya. kan masalah bahasa. Ya. Sementara ini kalau pegelaran kan dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia kan. Ya. Nah, ini bagaimana menyesuaikan dengan audiens yang Jadi demikian. tidak familiar dengan perwayangan Kalau di luar negeri itu Nusantara? pentasnya tidak semalam itu tidak. Ya enggak. Paling hanya 1 jam. 1 jam itu udah Sehingga maksimum kita ya. bisa lebih praktis lagi. Kalau dari segi bahasa memang
dia mintanya bahasa aslinya. Cuman kan ada terjemahan. Kemudian kita buat brosur dulu, kita bagikan Ada pada ininya. pemirsa. Tapi biasanya bahasa apa? Bahasa Jawa tetap? Kalau atau- saya bahasa Jawa tetap, tapi brosurnya ada bahasa Inggris misalnya. Jadi dia udah tahu, misalnya cerita Hanuman Duta misalnya, cerita begini sehingga dia bisa mengikuti. ada gerakan kita. summary-nya lah kira-kira Ya, begini. Tapi dijelaskan. kuncinya supaya membuat para pemirsa asing yang mungkin dari segi tradisi tidak familiar ya dengan wayang itu bagaimana? Ya Apa itu, yang- jadi kita tidak, kalau bahasanya kita mau ngelucu juga agak susah ya. Tapi gerakan wayang ini, misalnya gerakan salto tadi, gerakan ini menarik ya. Bahkan ada juga itu anggota DPR Hungaria ya. Kita sudah selesai, sudah mau pulang, saya mau nanggap. Saya punya sekolah dari SD, SMP, SMA dikumpulkan supaya melihat pagelaran kita. Setelah itu dia melihat wayang kita, melihat gamelan kita, dia merasa heran karena di Indonesia ada misalnya gamelan dari perunggu, udah ada sejak dulu gitu. Jadi itu yang mereka. Tapi senang Ki Gunarto melanglang buana ke seluruh dunia untuk mengajarkan atau memberi petunjukan wayang itu. Jadi mereka kalau saya lihat antusias ya, Iya. apalagi sekarang ini wayang sudah diakui Persatuan Bangsa-Bangsa menjadi UNESCO warisan juga. budaya dunia itu membantu sekali untuk masyarakat wayang. Bahkan usaha dari Persatuan Pedalang Indonesia ini bagaimana kita menjadi rumah wayang dunia. Nah itu dia. Karena kita kan tidak hanya wayang kulit saja, ada wayang kulit dan wayang yang lain banyak. Banyak Jadi sekali dan kita lihat di museum ini juga ada 6.000 macam ya, Ya, wayang yang betul. dimiliki. Tapi kalau profesi dalang ini sendiri bagaimana di Indonesia? Apakah minatnya khususnya di generasi milenial? Apakah mereka tertarik dan apakah ada sekolah yang khusus Ya. untuk Jadi mengajarkan? saya lihat antusias anak-anak sekarang itu luar biasa. Oh ya? Karena banyak sekali yang kepingin jadi dalang. Karena jadi dalang itu tidak harus mendapat tanggapan atau tidak harus laris lah gitu. Tapi dengan menjadi dalang itu mudah untuk bergaul dengan sesama dalang misalnya atau penabuh. Di samping itu filosofinya itu bisa merasuk di dalam kehidupan kita. Sehingga betul-betul kita menjadi dalang itu mempunyai mempelajari dan menikmati filosofi yang ada. Dan ada skill-skill kehidupan yang Ya, kehidupan tadi bisa yang dibutuhkan oleh jiwa Nah, kita. kalau ke Gunarto ini kan full time kan jadi dalang atau punya pekerjaan lain? Saya dengar seorang psikolog juga katanya lulusannya juga Saya psikologi. pekerjaan saya ada sendiri. Saya sebenarnya punya usaha wira swasta, gitu. Dan wayang ini bagi saya karena sejak kecil hobi. Nah, akhirnya di samping saya punya wira swasta usaha, saya dalang juga begitu. Jadi tidak semata-mata untuk cari uang juga. Bagaimana supaya wayang ini digemari oleh anak-anak muda terutama, yang bagi saya sayang sekali kalau anak-anak muda ini tidak senang pada wayang. Saya tidak melarang anak-anak muda itu belajar budaya asing ya, tapi sebelum belajar budaya kita sendiri, sehingga bisa nyaring kan, mana yang sesuai dengan kepribadian, mana yang tidak, bisa tahu, oh ini tidak sesuai ya nggak usah dipakai. Iya. Nah, kira-kira kalau menjadi duta wayang ke mancanegara ini nilai-nilai apa yang selain ya ada aspek kebaikan dan baik dan buruk yang harus menjadi perang dalam diri kita, apa kira-kira yang bisa disampaikan pesan-pesan artinya- yang khusus dari Nusantara ini karena Ya, ini kan artinya kita bisa mempromosikan negara kita ya, paling tidak. Oh ini Indonesia punya kebudayaan yang seperti ini. yang- bagian dari diplomasi yang budaya berbeda, gitu. ya, sehingga mungkin akan lebih mengenal atau mungkin pengen datang ke negara kita gitu. Atau juga yang mereka ingin menyenangi, mereka bisa belajar di sini. Seperti misalnya ISI juga ada mahasiswa dari Amerika, dari Inggris, bahkan ada yang dari Amerika itu jadi dalang juga ada. Coba kalau kita lihat kan karakternya kan dari Ramayana atau Mahabharata ini kan ada beberapa tokoh kalau kita yang ada yang Pandawa limanya. Ya. Ini apa yang kita bisa pelajari dari karakter ini selain baik dan buruk itu? Apa yang tokoh-tokoh ini yang menurut Ki Gunarto cerminan dari jiwa maupun spirit dan juga moral atau etika yang Ya. dimiliki manusia? Kalau yang jelas kalau Ramayana ini kan mengenai apa itu? Jadi godaan manusia itu kan ada 3, harta, tahta, wanita. Kalau di dalam Ramayana itu wanita, karena yang direbutkan adalah Dewi Sinta. Ya. Sampai terjadi perang besar Ya. antara 2 negara gara-gara wanita. Gitu Diculik ya. oleh Ya, Ravana. tapi kalau Mahabharata ada 2, yaitu tahta dan harta.
Kalau perang Partoyuda itu merebutkan harta, karena merebutkan negara yang seharusnya menjadi hak milik satu kelompok dikuasai kelompok yang lain. Nah, kemudian kalau tahta ini perang antara Prabu Pandu dan Tremboko itu merebutkan tahta kekuasaan masing-masing, tidak mau dijajah gitu. Jadi harta tahta wanita ini yang selalu menjadi godaan manusia sejak dulu. Dan sampai sekarang mungkin kaitannya dengan mengejar status atau mengejar harta atau mengejar ketenaran itu merupakan bagian dari tantangan manusia ya. Dan kalau sudah tahu filosofi itu ada pengendalian. Paling tidak kalau sudah ada batasnya sudah sampai di sini. Caranya itu bagaimana mengendalikan yang direpresentasikan oleh wayang ini? Ya tadi kalau sudah pegelaran. tahu ceritanya, ternyata kalau masjid seperti Dasamuka ini merebut istri orang, akibatnya perang ya kalah. Menjadi punya senjata yang luar biasa ya, kalah dengan kebenaran tadi, misalnya begitu. Seperti perebutan negara Astina misalnya, itu kan yang menang juga yang benar. Yang menguasai, yang ingin kalah juga gitu. Jadi kalau sudah masuk dalam hati, mereka tuh akan ada pengendalian. Ini harapan kita. Itulah apa sebabnya wayang sejak dulu digemari orang. Iya. Karena ada filosofi yang tersembunyi dan dibutuhkan oleh setiap kehidupan ini. Jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya. Mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita. Karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Secara keseluruhan ya, misalnya pagelaran wayang sampai semalam suntuk dan ditonton rame-rame, ini masih hidup atau masih hidup dan masih digemari, masih dipahami atau inginkan, mencemaskan ini dalam evolusinya. Betul. Memang kalau dilihat juga agak surut ya, karena tadi dikatakan itu bahwa banyak gadget, penonton, hiburan yang lain, ada YouTube dan sebagainya. Nah ini sebenarnya peran dalang di sini. Bagaimana orang ini tetap bisa menikmati, melihat wayang. Ini kan peran dalang. Makanya saya katakan kita tuh melayani apa sih keinginan masyarakat tuh dengan wayang ini. Oh ternyata kurang modern. Nah, kita ada lagu-lagu barat misalnya. Akhirnya kan, wah ini bisa modern. Nanti kembali juga ceritanya kita sampaikan juga pesan-pesannya itu. Jadi harus paham pasar lah istilahnya dari segi marketing. Ada berapa jumlah dalang di Indonesia saat ini? Kalau menurut yang saya tahu dari Pepadi itu sebenarnya banyak ya, kalau dihitung mungkin sampai 5.000. 5.000, tapi kalau penduduk Indonesia 200 juta, tapi kalau yang aktif ya banyak. sekitar 300-400 lah gitu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk masih kurang itu. Iya, masih sedikit sekali. Namun demikian, saya melihat antusias generasi muda memang banyak yang ingin belajar jadi dalang. Itu banyak. Ada? Banyak sekali. Jadi kalau di daerah saya dulu di Gunung Kidul itu dulu paling hanya kurang dari 10, sekarang sudah hampir 200. Oh justru semakin lama semakin bagus dong. Ini mungkin pengaruh Ki Gunarto juga mensiarkan. Mereka kan juga akan melihat kan bahwa tadi kalau bisa melihat, bisa menguasai itu berbeda rasanya itu. Karena tidak hanya apa ya yang dikejar itu kan kebutuhan spiritual itu sebenarnya. Dengan saya menguasai, dengan tahu cerita itu saya kok jadi nyaman, jadi bergaul juga enak gitu loh. Tapi susah nggak jadi dalang? Apa tantangan terbesarnya? Ya sebenarnya tidak terlalu susah juga, cuma niat aja. Kalau saya tuh memang niat saya udah kepengen ya. Kalau udah kepengen begitu kan apapun kita terjang ya. Seperti dilarang bapak saya pun saya masih mencari-cari jalan untuk. Tapi kan harus mengikuti informasi yang terkini, selera masyarakat. Bedanya juga begitu. Kalau dulu kita harus berguru pada satu dalang. Kalau dulu, sekarang ada YouTube. Sekarang mau dalang siapa, tinggal itu bedanya. Ki Gunarto, terima kasih banyak. Tapi mungkin dari segi harapannya terhadap wayang di Indonesia dan juga apa kira-kira pesan ya bagi kita semua untuk mengapresiasi, melestarikan, tapi juga menikmati menonton wayang ini dalam format ataupun platform apapun, apakah langsung di pentas ataupun lewat streaming. Betul. Kira-kira apa yang Jadi harapan saya pertama adalah generasi muda ya.
mohon generasi muda itu tetap mencintai budaya kita, karena ini menjadi sumber inspirasi kehidupan kita. Kemudian bagi penggemar wayang ya silahkan menanggap wayang supaya dalang yang ada ini mereka bisa terekspresi, bisa pentas gitu. Kalau dulu kan zaman Pak Harto dulu kan setiap instansi itu wajib wayangan. Bagaimana supaya pemerintah juga menggalakkan lagi setiap kabupaten misalnya, setiap instansi pemerintah misalnya pas 17-an wayang serentak. Nah ini besok Hari Wayang Nasional juga Pak Padu sudah melakukan program mengadakan wayang serentak di berbagai tempat. Itu bagus sih, ide bagus. Tapi yang penting bagaimana supaya menarik, jadi tidak dipaksa. Nah ini kan. Jadi saya katakan dalang adalah melayani apa yang diinginkan. Kalau misalnya orang jualan, orang senangannya gudeg, kita tetap masakan Padang ya belum tentu cocok kan. Sehingga masyarakat mintanya apa ini? Oh sekarang zamannya zaman online ya. Kita harus online juga kan, gitu penjualan misalnya. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh dalang-dalang, saya kira itu melihat perkembangan masyarakat, tidak akunya, artinya tidak kalau nggak begini salah misalnya. Itu nanti kan berkembang. Kalau dalam filosofi kan yang abadi itu justru yang tidak abadi itu. Nah wayang akan tidak abadi terus berkembang sesuai perkembangan jadi zaman. evolusi, jadi bukan benda mati ya, akan tetapi hidup merupakan juga. bagian dari kehidupan. Ki Gunarto, terima kasih banyak atas insight-nya, informasinya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya anak-anak muda kan sekarang mereka suka sekali film-film superhero, ya. Tapi di sini juga sebenarnya mirip ya, sama pesannya. Ada hero-nya, ada anti-hero, ada perangnya, ada actionnya. Jadi kalau kita menonton wayang juga tidak kalah ya dari segi actionnya. Apalagi kalau dalangnya adalah Ki Gunarto dengan wayangnya bisa melakukan salto 50 kali. Sekali lagi terima kasih Ki Gunarto, dan demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan tentu juga di YouTube ya, CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Take care. Bye-bye.